Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Sartika. Saya dari jurusan Biologi, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang fotosintesis. Seperti yang kita ketahui, fotosintesis merupakan pembuatan makanan pada tumbuhan hijau melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari. Klorofil ini adalah zat pigmen berwarna hijau yang terdapat pada daun. Dengan bantuan sinar matahari, proses fotosintesis ini akan berlangsung. Fotosintesis melibatkan tumbuh-tumbuhan yang ada di darat, perairan air tawar maupun di lautan. Di darat itu ada tumbuhan Manihot utilissima atau ubi kayu, kemudian amuba yang ada di air tawar, kemudian rhodophyta yang ada di lautan. Percobaan fotosintesis. Yang pertama itu ada percobaan Ingenhousz. Pada tahun 1799, beliau membuktikan bahwa fotosintesis ini dapat menghasilkan oksigen. Terlihat pada gambar, beliau menggunakan tabung reaksi, di mana tabung reaksi ini berisi gelembung udara, kawat, air, corong kaca, gelas piala, dan hidriliya. Hidriliya ini adalah tumbuhan yang akan dijadikan objek fotosintesis apakah menghasilkan oksigen atau tidaknya. Di sini ada tabung reaksi. Yang pertama diletakkan di tempat yang teduh, terlihat tidak ada gelembung, kemudian terkena sinar matahari langsung, mulai banyak gelembung. Kemudian pada tabung reaksi ketiga, itu terkena sinar matahari langsung ditambah dengan NaCO3. Terlihat pada gambar bahwa gelembung gasnya itu sangat banyak. Ini membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Selanjutnya itu percobaan Salk. Percobaan Salk ini pada tahun 1860, beliau membuktikan bahwa fotosintesis dapat menghasilkan amilum. Kita lihat pada gambar, beliau menggunakan daun sebagai objeknya, daun yang paling lebar, di mana daun ini ditutupi oleh aluminium foil, didiamkan dan ditutupi dari pagi, kemudian dipanen pada sore hari. Daun itu dipetik, kemudian dimasukkan ke dalam air panas. Setelah itu direbus, kemudian dimasukkan ke dalam alkohol panas, dan terakhir ditetesi oleh Lugol. Kesimpulan dari percobaan ini bahwa yang ditutupi berwarna pucat karena tidak bisa menghasilkan fotosintesis atau amilum. Kemudian yang tidak ditutupi itu daunnya itu warnanya pekat karena bisa menghasilkan amilum. Di fotosintesis itu terdapat kloroplas. Kloroplas ini adalah plastida hijau tempat fotosintesis berlangsung. Kemudian klorofil, pigmen tanaman berwarna hijau di dalam kloroplas yang menyerap cahaya yang diperlukan untuk fotosintesis. Kemudian adanya tilakoid. Tilakoid ini berbentuk pipih, membran seperti kantong yang terdapat pada kloroplas. Dia mengandung klorofil. Kemudian ada granum atau grana, itu tumpukan tilakoid. Kemudian stroma lamella yang membran membentuk pipa yang menghubungkan grana di dalam kloroplas. Kemudian adanya stroma, yaitu mastriks dari kloroplas. Ini adalah potongan melintang dari kloroplas. Lihat pada gambar, di bagian bawah itu adalah stroma, tilakoid yang berbentuk lembaran-lembaran tadi. Kemudian adanya kloroplas dan klorofil, zat pigmen berwarna hijau. Selanjutnya itu percobaan siklus Calvin. Pada percobaan siklus Calvin ini berlangsung pada tahun 1911 sampai 1997 oleh Nobel Prize of Chemistry. Tahap ini adalah tahap kedua yang dikenal dengan Calvin-Besson,
yaitu suatu reaksi berurutan pembentukan molekul gula dari bahan dasar CO2 dan energi hasil proses reaksi sinar. Melvin Calvin yang mempelajari secara detail menerangkan bahwa fotosintesis berarti dua kata, dua proses, yaitu foto atau tahap reaksi sinar, kemudian sintesis yang berarti pembentukan. Reaksi bersih dari fotosintesis. Kita lihat di sini 6CO2 atau karbon dioksida ditambah 6H2O atau air dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil menghasilkan 6C6H12O6 atau karbohidrat ditambah dengan 6O2 oksigen. Reaksi ini berlangsung terpisah, yaitu adanya reaksi terang, di mana reaksi yang menggunakan air dan cahaya matahari serta melepaskan oksigen yang disebut dengan Hill reaction. Kemudian adanya reaksi gelap, reaksi yang menggunakan karbon dioksida dan menghasilkan karbohidrat, disebut juga dengan Calvin-Besson cycle atau photosynthetic carbon reduction cycle. Ini adalah gambar dari reaksi gelap stroma dan reaksi terang tilakoid. Fotosintesis merupakan jalur utama metabolisme yang membutuhkan energi. Proses fotosintesis terdiri atas dua tahap, yaitu tahap yang membutuhkan sinar matahari atau reaksi terang, yang terdiri atas fotosistem 1 dan fotosistem 2, di mana di sini terjadi proses perubahan energi matahari yang ditangkap pigmen warna dan diubahnya menjadi molekul energi ATP dan NADPH. Kemudian yang B, tahap yang tidak tergantung sinar matahari, yaitu reaksi gelap, di mana keadaan gelap asalkan tersedianya ATP dan NADPH yang cukup untuk mensintesis molekul organik dari bahan dasar CO2 dan H2O. Langkah pertamanya, menempelkan molekul CO2 ke enzim ribolosa bifosfat yang disebut dengan fiksasi karbon, kemudian diikuti dengan langkah berikutnya, yaitu masuknya ke siklus Calvin atau siklus Calvin-Besson dengan hasil gugusnya yaitu gula. Itulah hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.